Pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat budaya politik. Ada yang tahu apa arti dari budaya politik? Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang apa itu hakikat budaya politik. Nah, di sini hakikat budaya politik itu adalah sebagai pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang. Nah, di sini hakikat politik itu diartikan sebagai pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang. Nah, di sini kan terkadang seseorang itu memiliki pandangan politik yang berbeda-beda. Nah, inilah yang dimaksud dari arti dari budaya politik tersebut. Adapun unsur-unsur yang membangun pengertian budaya politik yaitu diantara lainnya adalah: 1. Orientasi masyarakat. Masyarakat terhadap sistem politik. Nah, ini mencakup beberapa 3 bagian, yaitu orientasi yang bersifat kognitif, orientasi yang bersifat objektif, dan orientasi yang bersifat evaluatif. Nah, di sini yang dimaksud dengan kognitif adalah orientasi yang menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya. Nah, yang kedua, orientasi yang bersifat efektif. Nah, ini yang menyangkut tentang ikatan emosional tentang yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politiknya. Nah, yang ketiga, orientasi yang bersifat evaluatif, yaitu yang menyangkut tentang kapasitas yang antara individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik. Dan adapun yang dimaksud dengan budaya politik masyarakat, yaitu merupakan gambaran orientasi dan peranan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan politik. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Martin Davis, sebagaimana yang dikutip oleh Rusadi Kantaparawira dalam bukunya yang berjudul dengan yaitu Sistem Politik Indonesia, membagi budaya politik ke dalam 3 tipe, yaitu diantara lain budaya politik parokial, atau biasa disebut dengan parokial political kultur. Yang kedua, budaya politik subjek. Atau biasa disebut dengan subjek politik kultur. Yang ketiga, budaya politik partisipan. Atau biasa disebut dengan partisipan politik kultur.
setiap kebijaksanaan dan keputusan politik pemerintah. Nah, baik, adapun contoh budaya politik partisipan. Nah, bentuk-bentuk budaya politik partisipan yaitu dari ketiga tipe budaya politik yang telah saya jelaskan tadi. Itu budaya politik partisipan mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pembangunan politik di suatu negara. Nah, budaya politik partisipan ini merupakan tipe budaya politik yang ideal, di mana dalam budaya politik ini orientasi politik rakyat tidak hanya bersifat kognitif, tapi efektif saja, tapi sudah merupakan orientasi politik yang bersifat evaluatif yang ditandai dengan dimilikinya kemampuan rakyat dalam menilai dan mengontrol semua kebijakan dari para pemegang kekuasaan. Nah, pada hakikatnya adik-adik sekalian, membicarakan topik budaya politik partisipan sama dengan membahas konsep partisipan politik atau partisipasi politik. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, di dalam bagian ini yang akan kalian kaji adalah konsep partisipasi politik dan bagian ini kalian akan diajak lebih memperdalam tentang konsep partisipasi politik tersebut. Nah, partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Nah, partisipasi politik ini mengandung sasaran yang ingin dituju oleh proses pembuatan keputusan politik. Dengan kata lain, partisipasi orang yang berpartisipasi tentang politik yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil agar keputusan itu menguntungkan atau tidak merugikan sama sekali bagi seseorang. Nah, adik-adik sekalian, dalam penanaman kesadaran kita dalam berpartisipasi politik itu ada pun yang perlu kita kesadari, yaitu berkonstitusi. Nah, di sini partisipasi politik yang ditampilkan masyarakat di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan kerakyatan. Yaitu kita sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diikuti oleh semangat kekeluargaan dan menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama dan musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, baik adik-adikku sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, kakak akan memberikan tugas untuk kalian semua dan minggu depan kalian akan mengumpulnya. Jadi silahkan adik-adik sekalian membuka halaman 15. Di situ sudah tercantum soalnya dan lalu kalian kerjakan ya. Dan minggu depan akan dikumpul. Baik, mungkin sampai di sini saja dulu karena waktu juga sudah habis. Jadi mohon maaf jika ada yang kakak sampaikan kurang dipahami, mohon dimengerti. Jadi kakak akhiri dengan billahi fisabilillah.